Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Muzafar dengan NPM 220411101055. Saya adalah mahasiswa Teknik Komputer Universitas Syah Kuala Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengoptimalan penjadwalan kuliah dengan menggunakan algoritma Grey-Wolf Optimizer. Nah, agendanya nanti saya akan menceritakan tentang masalah yang akan saya angkat, terus teorinya itu Grey-Wolf Optimization dan implementasinya. Nah, masalah sini yang saya angkat adalah tentang penjadwalan mata kuliah. Nah, kenapa saya mengambil masalah ini? Yang pertama karena supaya dapat supaya menentukan jadwal kuliah secara efisien, karena udah di zaman yang modern nih, untuk hal penjadwalan kuliah seharusnya sudah menggunakan artificial intelligence yang menandakan bahwa dunia semakin modern. Maka untuk caranya juga harus modern. Salah satunya itu dengan menggunakan artificial intelligence. Dan di sini saya akan menggunakan algoritma Grey-Wolf Optimization untuk mencoba mengoptimisasi penjadwalan kuliah. Kedua adalah mengurangi masalah yang terjadi selama pembelajaran akibat masalah jadwal. Nah, masalah jadwal sini itu kayak misal ada dosen dia ngajar dalam sehari itu bisa sampai seluruh sesi. Nah, itu kan tuh merugikan dosen, nah, karena dia ngajar dari pagi sampai sore, yang diakibatkan karena penjadwalan yang masih manual atau masih belum optimal. Masalah lainnya yaitu misal ada MK yang berat dalam satu hari, mungkin ada MK dengan 3 SKS dalam satu hari, itu memberatkan mahasiswa. Nah, gimana caranya algoritma ini nanti bisa memberikan jadwal yang optimal gitu, sehingga dapat meringankan bagi mahasiswa dan meringankan bagi dosen. Selanjutnya, alasan kenapa memilih algoritma ini yaitu pertama, kemampuan algoritma ini untuk mencari global optimum. Jadi dalam dia mengeksplorasi ruang pencarian tuh dapat luas, kemudian konvergensinya cepat. Bahkan dalam kasus ini saya menggunakan maksimal iterasi itu hanya 8. Terus dia memiliki parameter yang sesuai dengan kasus yang saya angkat, yang nanti akan kita bahas. Kemudian memiliki banyak referensi di internet. Ya, jadi saya dapat lebih mudah mencari referensinya di internet, sehingga memudahkan saya dalam penyelesaian kasus ini. Nah, teori GW. Algoritma GW ini adalah salah satu algoritma optimisasi. Ya, jadi proses utama itu terinspirasi dari spesies serigala abu-abu dalam berburu di alam liar, dimana dia juga meniru struktur hierarkinya. Nah, dan itu dikonversi dalam persamaan matematika. GW ini dikembangkan pertama kali pada tahun 2014 oleh Mirjali et al. Nah, dalam kawanan serigala terdapat 4 jenis serigala yang mengatur proses pencarian mangsa. Yang pertama alfa sebagai pemimpin, kedua beta itu di bawah alfa yang membantu alfa, kemudian delta serigala di bawah beta, dan yang terakhir omega sebagai yang paling bawah. Nah, untuk persamaan matematisnya itu dapat dilihat di sini. Di mana XT adalah iterasi saat ini, XT adalah posisi serigala abu-abu, X-Prey adalah posisi mangsa, A dan C adalah koefisien vektor yang dihitung dari A
sama dengan 2 vektor A kali vektor R1 dikurang A1, dan vektor C sama dengan 2 kali vektor R2. Nah, kenapa pakai vektor? Karena di sini karena parameternya banyak, ya otomatis nanti dimensinya juga banyak, makanya dia perlu vektor karena dia nggak satu dimensi. Oke, bersama matematis ini akan saya jelaskan lebih lanjut di implementasi pas programnya. Nah, ini juga posisi serigala diperoleh berdasarkan 3 serigala terbaik, itu alfa, beta, dan delta yang mempunyai mangsa. Itu x1 itu x vektor x alfa dikurang vektor a1 dikali vektor c1 kali x alfa kurang x yang dimutlakkan. Begitu juga untuk x2 itu untuk beta, x3 untuk delta. Nah, kemudian x1 di setiap iterasi x1 vektor x1 tambah vektor x2 tambah vektor x3 itu dibagi 3 untuk tiap iterasi. Nah, ya. A1, A2, dan A3 serta adalah vektor acak yang dihitung dengan cara yang sama seperti di atas. Nah, untuk langkah-langkahnya itu pertama ada inisialisasi populasi serigala abu-abu secara acak dalam ruang pencarian. Langkah kedua, inisialisasi parameter A dengan nilai 2 yang nanti akan berkurang secara bertahap menuju 0. Kemudian 3, evaluasi solusi dan tentukan 3 serigala terbaik. Ini kita menentukan mana nilai terbaiknya. Kemudian ulangi langkah berikut sampai kondisi penghentian tercapai, misalnya jumlah iterasi maksimum dan konvergensi. Nah, dalam loop ini pertama dia perbarui parameter A, kemudian perbarui posisi setiap serigala dengan persamaan yang sebelumnya, yang x1 vektor x1 kali vektor x2 tambah vektor x1 tambah vektor x2 tambah vektor x3 bagi 3. Kemudian evaluasi solusi baru, kemudian perbarui posisi alfa, beta, dan delta jika diperlukan. Dan terakhir, setelah dapat, kembalikan solusi yang terbaik yang ditemukan, di mana solusi terbaik itu dibawa oleh si alfa. Nah, untuk implementasinya di sini kita buat dulu dalam bentuk tabel. Ada 6 mata kuliah sini. Artificial Intelligence, Sistem Operasi, Desain Database, Jaringan Komputer, Rangkaian Elektronika, dan Rekayasa Perangkat Lunak, di mana semuanya memiliki jumlah mahasiswa, jumlah SKS, dan inisial dosennya masing-masing. Ya, untuk parameternya ada hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan 4, berarti ada 4. Untuk sesi ada sesi 1, 2, 3, dan 4, berarti ada 4. Untuk ruangan ada RKTE dengan kapasitas 25 orang dan A21 dengan kapasitas 30 orang, berarti ada 2 ruangan dengan kapasitas yang berbeda. Nah, di sini untuk mencari nilai fitasnya terdapat ada 4 kendala nih. Pertama, mata kuliah dengan SKS sama dengan 3 tidak boleh dalam satu hari yang sama. Kedua, dosen tidak boleh mengajar lebih dari 2 kali dalam sehari. Ketiga, jumlah mahasiswa tidak boleh melebihi kapasitas ruangan. Keempat, tidak boleh ada lebih dari 1 mata kuliah dalam sesi yang sama dalam 1 hari. Oke. Ini hasilnya. Untuk implementasinya saya akan langsung buka programnya. Nah, sudah terlihat. Nah, di sini kita deklarasikan nih, tabel seperti tadi, nama, EA, jumlah mahasiswa 25. Kemudian ada tabel hari, sesi, dan ruangan. Ini dalam bentuk list. Di hari Senin, Selasa ada sesi, ada ruangan, ada dosen. Nah, ini untuk batas awalnya itu batas bawah 000 dan batas atasnya itu panjang dari list ini dikurang 1. Ada untuk hari, untuk sesi, dan untuk ruangan. Nah, seperti yang jelaskan tadi, langkah pertama itu inisiasikan populasi. Oke. Pertama
Ada matkul, hari, sesi, ruangan, dan ukuran populasi. Nah, karena populasinya di kasus kita itu ada 6 mata kuliah, maka nanti populasinya itu 6, jadi X-nya 6 serigala. Nah, di sini kita ubah dia menjadi matriks. Jadi ada 6 baris nanti dengan kolomnya itu hari, sesi, dan ruangan. Mana nanti tiap nilainya itu diambil secara random dari 0, dari batas bawah sampai batas akhir tadi, kemudian dimasukkan ke population. Nah ini untuk mengevaluasi kendalanya yang tadi, yang ada 4 tadi. Nah ini untuk pertama deklarasikan penalti untuk menghitung berapa banyak yang penalti dari kendala ini. Nah, jadi kendala pertama yaitu mata kuliah dengan SKS 3 tidak boleh dalam satu hari yang sama. Ini bentuk codingnya. Kemudian untuk kendala 2, dosen tidak boleh mengajar lebih dari 2 kali dalam sehari. Jadi codingnya untuk menghitung kalau ada dosen yang pada satu hari dia lebih daripada 2, maka akan bertambah penaltinya. Sama ini juga kalau ada SKS SKS 3 MK dengan SKS 3 dalam satu hari, maka penaltinya bertambah. Kemudian jumlah mahasiswa tidak boleh melebihi kapasitas ruangan. Kalau ada melebihi kapasitas ruangan, maka penaltinya bertambah 1. Kemudian tidak boleh ada lebih dari 1 mata kuliah dalam sesi yang sama dalam satu hari. Kalau ada, maka penaltinya bertambah 1. Nah, nanti untuk update positionnya, jadi setiap iterasi posisi akan terupdate. Wolf, alpha, beta, delta, A, batas bawah dan batas bawah dan batas atas. Nah, di sini R1 dan R2 itu bakalan di generate di random dari 0 sampai 1. Ini menggunakan metode nih. Kemudian nah ini untuk persamaannya tadi, yang D sama dengan alfa NP dimutlakan. Nah ini untuk X1, X2, X3, X1 untuk alfa, X2 untuk beta, X3 untuk delta. Nah untuk serigala barunya sama seperti tadi, ini serigala pada tiap iterasi ya. X1 tambah X2 tambah X3 dibagi 3. Nah diklipkan supaya dalam range yang valid, maksudnya itu masih dalam bentuk nih matriks dengan 3 kolom, kemudian di round kan sehingga nilainya integer. Nah nilai terfit, nah ini untuk mengambil si alpha. Nah penalty, NPR, evaluate solution, jadwal. Nah ini dah menggunakan fungsi evaluate solution tadi untuk tiap populasi. Jadi setelah di iterasi nanti diambil tiap populasinya. Populasinya ada 6. Kemudian di sort, disortkan, kemudian di return di dalam bentuk ini untuk alpha, dia populasi pertama yang terbaik. Kemudian yang kedua, populasi kedua itu ada beta, populasi ketiga itu ada delta. Alpha, beta, delta. Nah ini untuk algoritma sendiri, untuk algoritma GWO dalam iterasi. Pertama population size, length mata kuliah ya, mata kuliah ada 6 tadi, sehingga ukuran populasi dari GWO ini 6 karena ada di mata kuliah ada 6. Population, initialize population, diinisialisasikan, masukkan parameternya. Kemudian alpha, beta, delta, get leaders. Nah di sini untuk cari pemimpinnya.
pimpinan alfa yang pertama, beta yang kedua, dan delta yang ketiga. Nah, di sini bentuk old schedule, jadwal yang sebelum dilakukan optimisasi. Nah, di sini untuk next iteration, di sini untuk mengevaluasi apakah nilai-nilai tersebut, maka di sini ada dinilai berdasarkan penaltinya. Kalau if penalti lebih kecil daripada hasil evaluate solution dari alpha, maka dimasukkan ke population, kemudian elif untuk beta, elif untuk delta. Jadi kalau nilainya lebih besar dari alpha, maka dia akan cari beta, maka dia akan masukkan nilai beta. Kalau nilai penalti yang lebih kecil, ya. Nah, kemudian kalau untuk nilai penalti yang lebih kecil daripada beta, lebih besar daripada beta, maka dia akan masukkan delta. Ini schedule dengan format schedule alpha matkul hari sesi ruangan. Return out schedule, new schedule. Ini untuk jadwal yang sudah dioptimisasi. Nah, di sini untuk fungsi untuk membuat formatnya, sehingga nanti ada nama, hari sesi ruangan, sesi ke ruangan, nama ruangan, jadwal, solusi, hari, sesi. Oke. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini dalam bentuk output dari coding jadwal sebelum optimisasi, dan terlihat AI hari Selasa sesi 4 ruangan K21, sistem operasi hari Rabu. Itu juga jadwalnya ada di sini. Nah, itu udah saya buat tabelnya untuk sebelum optimisasi dan sesudah optimisasi. Nah, ini dah. Sebelum optimisasi tabelnya seperti ini, sudah optimisasi hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat sebelum optimisasi tadi kendalanya AI, sistem operasi, desain database, jaringan komputer, ya 21. Kalau kita perhatiin lagi, RKTE itu untuk 25 orang. Nah, RKTE untuk 30, A21 untuk 25 orang. Di sini kelas AI, kita cari kelas kelas AI udah sesuai, berarti sistem operasi jaringan komputer dan RPL itu di atas 25. Nah, di sini kita lihat desain jaringan komputer. Nah, jaringan komputer di sini masih salah dia memenuhi penalti pertama, ada satu penalti dah. Nah, untuk hal lainnya bisa dicek sebenarnya. Berdasarkan penalti tadi, dosen tak boleh mengajar dari dua kali dalam sehari di artificial intelligence, sistem operasi dan desain database. Itu dosen yang sama. Sistem operasi, nanti dapat dilihat lanjut. Nah, sudah optimisasi bakal muncul jadwal yang sudah diperbaiki lah jadwal, jadi dioptimize. Sini desain database, cuma desain database yang berada pada A21. Kita lihat A21 itu 25, desain database 20, berarti dia tidak melebihi kapasitas, dan lainnya ini RKTE 30 karena maksimalnya 30, berarti ini sudah sesuai. Jumlah mahasiswa maksimalnya 30, ini sesuai, desain database sesuai,
sistem operasi sama jaringan komputer. Sistem operasi dan jaringan komputer. Nah, di sini sistem operasi itu dosen yang sama, dosen A, jaringan komputer dosen B. Nah, desain database dosen B, dosen A. Berarti dosen A mengajar pada hari Selasa itu 2 kali, masih belum melewati kendala, jadi belum ada penalti. Baik, sudah itu hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.